Halo semuanya, saya Dian Angelina Ninggolan dengan NIM 2301050169 dengan Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait soal ujian tengah semester dalam mata kuliah saya, bimbingan dan konseling. Soal yang pertama, di sini kita akan bahas tentang bagaimana latar belakang, pengertian, persamaan dan perbedaan dari bimbingan konseling dan lain sebagainya. Yang pertama itu tentang latar belakang. Pada latar belakang ini, perkembangan anak akan semakin kompleks dan mereka akan dihadapkan dengan berbagai tantangan seperti tekanan akademik, beban fisik dan emosi, pengaruh lingkungan sosial, hingga adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat, dan ini mengakibatkan mereka akan rentan mengalami berbagai masalah. Bisa itu mulai dari kesulitan belajar, masalah pergaulan, hingga masalah pribadi dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang pengertian dari bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan itu merupakan proses di mana membantu individu untuk memahami dirinya sendiri, lingkungannya, dan mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi berbagai situasi. Bimbingan ini bersifat lebih preventif, yaitu di mana mencegah terjadinya masalah dengan cara memberikan informasi dan arahan. Sementara konseling adalah proses membantu individu untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapinya dengan cara memberikan dukungan emosional dan teknik-teknik pemecahan masalah. Konseling ini bersifat lebih kuratif, yaitu mengatasi masalah yang sudah terjadi. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana persamaan dan perbedaan dari bimbingan dan konseling. Untuk persamaannya dapat dilihat dari segi tujuan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu individu untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari segi proses, keduanya bimbingan dan konseling ini melibatkan interaksi antara konselor dan klien, atau klien yang bisa disebut dengan siswa itu sendiri, dalam suasana yang aman dan kondusif. Lalu dari segi prinsip, bimbingan dan konseling berdasarkan pada prinsip-prinsip psikologi yang sama, seperti empati, penerimaan, dan kerahasiaan. Lalu perbedaan dari bimbingan dan konseling ini dapat kita lihat dari segi atau aspek fokus. Kalau untuk bimbingan, lebih berfokus pada pencegahan masalah, sementara konseling lebih berfokus pada pemecahan masalah tersebut. Jadi bimbingan itu ke pencegahan dan konseling itu ke pemecahan. Lalu dari aspek metode, bimbingan itu memberikan informasi, arahan, dan motivasi. Sementara si konseling, metodenya itu mendengarkan, memberikan dukungan emosional, dan teknik pemecahan masalah. Lalu dari aspek waktu, kalau bimbingan itu waktunya lebih relatif singkat dan bersifat kelompok, sementara si konseling waktunya itu lebih relatif kurang lebih lama dan bersifat individual. Mengapa guru harus membimbing? Jadi guru tidak hanya berperan sebagai si pengajar, tetapi juga sebagai pendidik. Nah, di bimbingan yang akan dilakukan oleh guru itu merupakan salah satu bentuk bagian integral dari proses pendidikan. Jadi membangun hubungan yang positif, memahami siswa secara individual, meningkatkan motivasi belajar, dan membantu siswa dalam mengatasi kesulitannya, serta mengembangkan potensi dari para siswa atau para peserta didik. Selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi dari bimbingan konseling ini. Jadi bimbingan dan konseling memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Urgensi semakin terasa di tengah kompleksitas masalah yang dihadapi siswa saat ini. Jadi BK atau bimbingan konseling ini sangatlah penting untuk perubahan fisik, emosi, dan sosial yang terjadi pada peserta didik dan memerlukan dukungan dan bimbingan yang tepat. Persaingan yang ketat dan tuntutan prestasi yang tinggi dapat memicu stres dan kecemasan daripada peserta didik. Terus permasalahan tentang pergaulan, bullying, dan adanya kenakalan remaja menjadi isu yang semakin sering terjadi di lingkungan sekolah. Nah, adanya juga penggunaan gadget dalam media sosial yang tidak bijak dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologi. Selanjutnya itu kedudukan dari bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari sistem pendidikan. Bimbingan dan konseling memiliki kedudukan yang sejajar dengan bidang studi lainnya, namun dengan fokusnya yang berbeda. BK bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mencapai perkembangan yang optimal, baik secara akademik maupun non-akademik. Selanjutnya, secara umum penyelenggaraan pendidikan formal dapat dibagi menjadi 3 wilayah atau bidang, yaitu yang pertama instruksional, di mana bidang ini lebih berfokus pada proses belajar mengajar di kelas yang meliputi seperti penyampaian materi, pemberian tugas, dan penilaian. Yang kedua yaitu manajerial. Bidang ini lebih berkaitan pada pengelolaan sekolah seperti perencanaan program, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi program. Yang ketiga bimbingan dan konseling, yang dimana bidang ini lebih berfokus pada pengembangan peserta didik secara holistik seperti aspek pribadi, sosial, dan karir. Jadi guru dan konselor memiliki peran yang sangat penting dalam membantu siswa mencapai keberhasilannya. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran, sedangkan konselor berperan sebagai pembimbing dan pendamping. Keduanya saling melengkapi dalam upaya menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung perkembangan peserta didik secara optimal. Jadi BK sangatlah berperan penting dalam pendidikan. Dengan adanya BK diharapkan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang utuh, berkualitas, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Lalu selanjutnya kita akan bahas tentang tujuan BK, fungsi BK, dan orientasi pada BK. Yang pertama tujuan BK. Tujuan dari BK ada untuk mengembangkan diri, mengatasi masalah, meningkatkan kemampuan sosial, membentuk karakter, serta membantu peserta didik dalam mengambil keputusan. Lalu, apa sih fungsi dari bimbingan dan
konseling. Jadi yang pertama fungsinya itu mencegah terjadinya masalah dengan cara memberikan informasi, edukasi, dan bimbingan yang tepat. Lalu fungsinya yang kedua membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yang ketiga memberikan bantuan kepada peserta didik yang sudah mengalami masalah atau yang sedang mengalami masalah. Dan terakhir menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Nah, kita sini akan bahas tentang apa aja orientasi dari bimbingan konseling. Orientasi yang pertama yaitu orientasi pada peserta didik. Semua kegiatan bimbingan konseling ini berpusat pada kebutuhan dari kepentingan peserta didik. Yang kedua, orientasi pada pengembangan potensi. Pada orientasi ini, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan semua potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, orientasi pada proses. Pada orientasi ini, bimbingan konseling merupakan proses yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar memberikan solusi instan. Yang keempat, orientasi kemandirian. Pada orientasi ini, bimbingan konseling bertujuan untuk membantu peserta didik menjadi mandiri dalam menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Yang kelima, orientasi pada masa depan. Pada orientasi ini, bimbingan konseling membantu peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 2. Pada soal ini, bagaimana sih idealnya guru yang berkualitas dan apa aja profil guru berkualitas yang ideal. Jadi seorang guru berkualitas idealnya itu memiliki kombinasi antara kompetensi pedagogi, profesional, dan kepribadian unggul. Terus, profil guru yang berkualitas dan yang ideal itu ketika ia mampu menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas, menarik dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik, serta mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Lalu profil guru yang berkualitas itu, guru tersebut mampu menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang efektif, seperti pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Lalu profil guru yang berkualitas selanjutnya, guru tersebut memiliki sikap yang positif, ramah, sabar, dan inspiratif, sehingga menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam berperilaku dan berakhlak. Nah, untuk melaksanakan kegiatan bimbingan konseling tersebut, seorang guru dapat melakukan beberapa hal seperti membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, memberikan konseling individu ataupun kelompok, mengadakan kegiatan kelompok, memberikan informasi, bekerja sama dengan orang tua, dan berkoordinasi dengan konselor. Jadi ketika guru menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi peserta didik untuk berbagi perasaan dan pikiran, maka itu dapat membantu mencari momen atau waktu yang pas dalam melakukan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Dan untuk mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dapat dilakukan dengan melakukan observasi, wawancara atau tes untuk mengetahui kebutuhan dan masalah yang sedang dihadapi oleh peserta didik tersebut. Memahami karakter peserta didik sangatlah penting karena setiap individu memiliki karakteristik yang unik dan berbeda. Dengan memahami karakter peserta didik, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran dan membangun hubungan yang baik, mengatasi masalah belajar, dan mengembangkan potensi peserta didik. Jadi ada beberapa karakter yang perlu dipahami oleh guru tersebut. Antara lain yang pertama, gaya belajar. Gaya belajarnya yang visual ataupun auditory atau kinestetik. Yang kedua, minat dan bakat, yaitu dapat dilihat dari bidang yang disukai dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, tingkat kecerdasan. Ada itu kecerdasan intelektual, emosional, dan sosial. Lalu yang keempat, kepribadian. Ada kepribadian oleh dari si peserta didik itu extrovert, introvert, ataupun ambivert. Lalu yang kelima, motivasi. Faktor yang mendorong peserta didik untuk belajar. Nah, ada beberapa cara yang dapat kita pahami dalam memahami karakter peserta didik. Yang pertama, caranya yaitu dari observasi. Kita dapat memperhatikan perilaku peserta didik itu baik di dalam kelas maupun di luar kelas dengan melakukan observasi tersebut. Yang kedua, wawancara. Lakukan wawancara dengan peserta didik untuk mengetahui lebih banyak tentang diri mereka. Yang ketiga, adanya tes. Gunakan tes kepribadian ataupun tes minat dan bakat. Lalu yang keempat, angket. Sebarkan angket kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi tentang diri mereka. Lalu yang kelima, berinteraksi dengan teman sebaya. Tanyakan pendapat tentang teman sebaya, bagaimana tentang si peserta didik tersebut. Selanjutnya kita akan bahas soal nomor 3, yang dimana menanyakan tentang 9 layanan bimbingan konseling di sekolah. Yang pertama, layanan orientasi, yang dimana layanan ini berkegiatan tentang masa orientasi siswa yang dikemas dengan kegiatan yang menyenangkan dan informatif seperti pengenalan lingkungan sekolah, guru, dan teman sebaya. Yang kedua, layanan informasi. Pada layanan ini mengadakan penyuluhan tentang pemilihan jurusan atau karir di masa depan atau memberikan informasi mengenai beasiswa. Yang ketiga, layanan penempatan dan penyaluran. Pada layanan ini membantu siswa dengan memilih ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat dan bakatnya atau memberikan rekomendasi lomba apa yang bisa mereka ikuti. Yang keempat, layanan konseling perorangan. Pada layanan ini melakukan konseling dengan siswa yang mengalami kesulitan belajar, masalah keluarga, atau masalah pergaulan. Yang kelima, layanan konseling kelompok. Pada layanan ini mengadakan kelompok diskusi tentang masalah yang sering dihadapi mereka, seperti tekanan teman sebaya atau pengelolaan emosi. Yang keenam, penguasaan diri.
Pada layanan ini melakukan kegiatan relaksasi, meditasi, atau adanya latihan pernapasan untuk membantu siswa mengurangi stres. Yang ketujuh, layanan pengembangan karir. Layanan ini mengadakan tes minat dan bakat serta memberikan informasi tentang berbagai pilihan karir. Yang kedelapan, layanan pengembangan sosial. Pada layanan ini mengadakan kegiatan permainan yang bersifat kerjasama atau mengadakan kegiatan sosial di masyarakat. Yang kesembilan atau yang terakhir, layanan kemantapan belajar. Layanan ini memberikan bimbingan belajar kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar atau mengadakan program remedial. Aja gitu tuh, saya tuh cocoknya ikut ekskul apa gitu. Iya, di sini saya akan memberikan informasi tentang yang dia butuhkan. Memang apa yang dia inginkan, ekstrakurikuler apa, maksudnya yang dia minati sebenarnya apa? Saya ini sih Bu, pengennya paskibra, tapi saya fisiknya lemah Bu. Terus apa ya? Saya nyoba ikut PNR, tapi PNR gitu-gitu doang Bu. Jadi gimana ya? Bingung sendiri Bu. Memang di bidang apa dia inginkan? Pengennya sih kayak praktek-praktek gitu, mungkin kayak apa ya? Olahraga kali ya Bu. Gitu. Dia senang dengan olahraga. Iya, senang. Olahraga apa yang dia senang? Itu apa? Badminton. Badminton. Iya. Sebelumnya sudah pernah mengikuti ekskul badminton atau sehari-hari emang senang bermain badminton? Cuman sehari-hari aja sih Bu main badminton gitu. Kadang sama adek, kadang sama orang tua gitu main badminton. Tapi kalau di sekolah belum. Di sekolah ini ada ekstrakurikuler badminton nih. Mungkin dia bisa mencoba masuk ke ekstrakurikuler itu. Jika memang dia minati, siapa tahu dia memang berbakat di bidang itu, bisa mengembangkan, bisa menjadi juara nanti ikut lomba. Karena di ekstrakurikuler yang ada di sekolah ini pun bukan hanya ekstrakurikuler, tapi juga mengikuti olimpiade, mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat sekolah, tingkat nasional. Dan memang kalau dia selalu jadi juara, bisa juga diyakinkan jadi pemain dari sekolah ke internasional gitu. Baru tahu sih Bu, cuman gimana ya? Udah lama juga sih nggak main badminton lagi gitu. Terus pengen nyoba ekskul lain, cuman takutnya nggak mampu gitu, kayak paskibra kan saya nggak mampu kan, kayak lemah gitu. Apalagi kalau paskibra kan apa sih namanya, kayak keras gitu kan Bu, kayak lari segala macam gitu. Harus mempunyai fisik yang kuat mungkin kalau paskibra. Nah, tapi kira-kira bukan saya kan fisiknya lemah. Terus kalau ikut badminton memang bisa Bu? Bisa, mungkin fisik yang lama itu karena beberapa faktor, mungkin dari kurang asupan-asupan yang membuat asupan-asupan seperti vitamin atau asupan-asupan yang membuat energi dia menjadi tinggi gitu. Mungkin dia kurang minum air putih, sering jajan-jajanan yang sembarangan, itu pun bisa membuat kualitas tubuh kita menjadi tidak kuat gitu kan. Kalau dia masuk ke paskibra nih, di paskibra bukan hanya diajarkan untuk mempunyai fisik yang kuat, tapi juga diajarkan untuk bagaimana cara mendapatkan fisik yang kuat, seperti itu. Ya sih Bu, saya juga kurang jarang makan sarapan. Nah itu penting banget buat tubuh sosialnya, apalagi kan masih tahap pertumbuhan gitu. Harus sarapan makanan yang bergizi, yang berprotein itu sangat penting untuk dia konsumsi, apalagi untuk mendapatkan fisik yang lebih kuat. Tapi Bu, saya orangnya mageran, males. Itu kebiasaannya harus dirubah. Jika dia mempunyai keinginan, berarti dia harus mencapai keinginan itu dengan menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa mengganggu keinginan dia itu. Jadi adik saya itu istilahnya mengalami kecanduan gadget Bu. Saya kan sebagai seorang kakak merasa khawatir ya akan dampaknya gitu bagi kesehatan atau perkembangan dia gitu. Saya merasakan apa yang Mbak khawatirkan gitu ya. Kecanduan gadget itu memang menjadi masalah yang umum gitu ya saat ini. Bisa Mbak ceritakan lebih detail gitu tentang perlakuan adik Mbak saat ini? Oh iya betul Bu. Jadi adik saya itu udah di tahap di mana dia itu menghabiskan waktunya itu hampir untuk gadget dia gitu. Jadi dia itu mulai susah untuk kumpul keluarga, mulai susah untuk berkonsentrasi belajar, terus tugas-tugas sekolah juga jadinya agak terbengkalai gitu ya, karena dia fokus sama gadgetnya, sementara dia nggak tahu gitu dampaknya apa gitu. Oke, memang ini adalah tanda-tanda kecanduan gadget yang sering terjadi ya. Jadi sudah asik main gadget itu anak itu pasti akan lupa sama semuanya gitu. Nah, kalau boleh tahu, apakah Mbak sudah pernah nih mencoba buat bicara dengan adik Mbak tentang kekhawatiran Mbak saat ini yang Mbak rasakan gitu? Sebenarnya saya sudah pernah Ibu, jadi saya mengutarakan nih kekhawatiran saya gitu, karena kan dampak gadget ini gitu benar-benar yang kita ketahui lah gitu. Tapi adik saya ini malah menanggapnya dengan amarah, emosi gitu, karena dia merasa itu hak dia gitu sebagai seseorang gitu untuk bermain gadget gitu. Jadi saya di sana agak bingung gitu mengatasinya, gimana menghadapinya. Ya, saya paham gitu ya perasaan Mbak saat ini. Nah, kadang-kadang sulit ya membuat orang lain buat menyadari dampak negatif kebiasaan dia gitu ya. Memang sulit ketika seseorang menolak untuk mendengarkan atau menunjukkan nih reaksi negatif. Namun ada beberapa langkah nih yang bisa Mbak coba. Nah, yang pertama,
penting nih untuk tetap tenang dan bersikap empati saat berbicara dengan adik Mbak. Jadi nggak boleh marah-marah loh Mbak. Jadi dengan sikap yang tenang biar adik Mbaknya itu nggak balik marah gitu. Terus coba dengan memahami alasan mengapa mereka begitu tertarik pada gadget. Jadi Mbak tanya terlebih dahulu, kenapa sih alasannya dia main gadget terus gitu. Terus selain berbicara dengan dia, Mbak juga bisa menyarankan nih beberapa solusi. Misalnya dengan mengatur waktu penggunaan gadget dia, dengan menetapkan jadwal belajar yang konsisten dan mengizinkan waktu tertentu untuk mewujudkan gadget sebagai reward setelah selesai belajar. Mbak juga bisa menyarankan adik Mbak untuk menggunakan aplikasi atau fitur pada gadget yang membantu untuk mengatur waktu penggunaan dan memberikan kayak peringatan kalau udah melebihi batas waktu gitu ya. Nah, seperti itu Mbak. Ya itu sepertinya ide yang bagus ya Bu buat diterapin. Saya belum kepikiran. Jadi kan tadi tentang mood wings gitu ya. Cuma aku tuh nggak tahu masalahnya tuh penyebabnya tuh apa gitu. Jadi kok aku tiba-tiba nggak mood ya? Kok tiba-tiba aku kayak gini nggak mood ya? Tapi aku nggak tahu masalahnya tuh apa gitu. Biasanya tuh kalau mood tuh pagi itu bangun tidur tiba-tiba lihat HP nggak mood. Terus kalau mau tidur juga nggak mood. Kalau mau makan juga nggak mood gitu. Gitu. Iya. Kalau boleh Ibu tahu, kira-kira nih kalau terjadi perubahan mood itu terjadinya setelah apa? Maksudnya Mbak Asri itu moody setelah melakukan kegiatan apa gitu? Kalau itu kan tadi biasanya tuh seringnya tuh kalau pagi, siang sama sore itu waktu jam makan sih. Kalau pagi tuh mau sarapan kok nggak tiba-tiba lihat meja nggak ada makanan itu nggak mood banget. Kalau siang lihat ini makanan nggak enak juga nggak mood. Kalau sore juga apalagi gitu, udah lapar, udah seharian ini pergi tapi kok nggak ada makanan juga nggak mood gitu. Itu yang bikin kayak wah males mau ngapain juga males kalau belum makan. Baik. Kalau dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan dari permasalahan Mbak Asri? Mungkin saya Bu. Iya silakan. Sebelumnya buat memperjelas masalahnya nih, Mbak Asri ceritanya di rumah nih ada sama ibu, ada adik atau sama siapa aja di rumah? Sama keluarga, ya sama mama, papa, gitu, adik juga. Berarti kalau nggak ada yang masakin gitu ya, itu bikin nggak mood gitu. Iya. Oh. Soalnya kalau pagi tuh udah lapar banget gitu, nggak ada makanan. Terus sore juga iya pas pulang kuliah nggak ada makanan itu bikin nggak mood. Kalau boleh Ibu tahu kegiatan Mbak Asri sehari-hari ini ngapain aja ya? Aku tuh kuliah, selain kuliah tuh aku juga part time Iya. gitu loh. Aku tuh part time biasanya kalau shift pagi tuh dari jam 7 malah dari jam 7 sampai jam 5. Kalau aku shift siang atau shift malam itu dari jam 1 sampai jam 10 malam itu kan lama banget Iya. gitu loh. Kalau pagi-pagi kan aku buru-buru tuh mau kerja atau kuliah itu kan jam 7 aku sudah stay di toko. Itu nggak ada makannya tuh bikin nggak mood. Kalau pulang jam 10 malam kalau mau masak itu kan udah capek banget gitu. Kadang juga nggak mandi karena Kalau dari teman-teman sendiri ada tanggapan lagi nggak nih? Saya Bu, Iya, silakan. mungkin buat Mbak Asri ini ya, katanya moodnya kurang ya. Mungkin bisa refreshing gitu Mbak, untuk menghilangkan penatnya, untuk moodnya itu lebih meningkat lagi gitu. Iya. Bisa cari suasana yang Mbak Asri sukai gitu. Jadi kan Mbak Asri punya suasana yang baru, Iya. tidak tertekan, dan moodnya nanti bisa kembali semula. Kalau istilahnya di zaman sekarang itu healing gitu ya? Ya bisa healing. Iya. Self-healing. Self healing. Jadi Mbak Asri bisa self healing sendiri atau bareng teman, atau me time gitulah ya. Kalau dari teman-teman ada tanggapan lagi nggak atau saran untuk Mbak Asri? Silakan. Mungkin kalau dari saya buat Mbak Asri, mungkin Mbak Asri kalau memulai sesuatu atau misalnya menyelesaikan sesuatu, memberikan self reward buat diri sendiri. Kan self reward itu bukan hanya buat memberikan motivasi ya, tapi membangkitkan semangat biar moodnya itu nggak ganti-ganti, biar moodnya itu stabil. Biasanya kalau perempuan suka hal-hal yang gemesin atau lucu gitu kan, Iya. juga bagus kan. Kalau misalnya punya barang-barang yang bagus di kamar, itu juga bisa nambah mood ketika melaksanakan aktivitas, utamanya ngerjain tugas di kamar gitu. Itu sih. Iya. Kalau dari Ibu sendiri, Ibu setuju dengan pendapatnya Mbak Tami sama Mas Hendrik. Jadi Mbak Asri ini perlu healing gitu ya, refreshing, nenangin diri, me time, sekali-kali jalan-jalan gitu, lihat pemandangan, atau lakukan hal-hal yang Mbak Asri suka. Sekian video dari saya. Jika terdapat kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.